Pak Lurah, ini para perangkat desa sudah lengkap. Tamu undangan tokoh masyarakat nggih sampun komplit. Pun wit pau sing do lungguh nganti arep keplindes ban odong-odong. Malah randang dimulai rapate ora. Nggak, mari segera kita mulai rapatnya Pak Lurah. Betul. Memang rapat harus segera kita mulai. Sebab kalau tidak dimulai bukan namanya rapat. Kita membuat rapat memang harus segera dimulai. Jangan sampai tidak dimulai sebab ini merupakan sebuah rapat. Karena ini merupakan sebuah rapat, memang harus segera kita mulai. Jangan sampai tidak dimulai sebab ini merupakan sebuah rapat. Ki Lurah mbiyen le nemu ngendi iki ya? Ya kaya ngene iki Lurah nenyek ketewu wis kaya ngene iki. Kok iso, Mbak? Ayo iso. Awe lha iki menang dadi Lurah ra mergo kowe nyoblos dit 50.000. Mula sok meneh kuwi nek pilihan apa-apa ki aja do nyawang duwite. Lah apane, Mbak? Apane? Loh, sawangan kredibilitase. Sawangan moralitase. Sawangan integritase. Sawangan kapabilitase. Wah. Kandhane apik-apik malah pamer abab wae. Sebab wong kuwi nek maju pilihan apa-apa dundung duit ya ora duwe turah. Kuwi modal. Biasane nek wis dadi njur golek balen. Golek balen ora cukup ijik golek batren. Yen wis ngono biasane aspal kolu. Oh, joto semen diuntal. Lapangan dimplok. Wong wit ringin wae ya diulu kok. Anggepmu ki kepiye? Ngati-ati, sok meneh ki ya. Nek pilihan apa-apa ya sudah, Pak. Ini ada persoalan penting apa? Segera saja mari kita bicarakan, jangan terlalu lama. Mestinya kita rapat ini ada persoalan penting yang akan kita bicarakan. Betul sekali. Memang ada persoalan penting yang harus kita bicarakan. Maka kita berkumpul bersama ini dalam rangka membicarakan persoalan yang penting. Mengingat pentingnya persoalan itu, maka kita harus bicarakan. Jangan sampai tidak kita bicarakan kalau memang ada persoalan yang penting. Maka persoalan yang penting itu pasti akan kita bicarakan. Mengingat yang kita bicarakan pasti persoalan yang sangat penting. Kalau tidak penting pasti tidak akan kita bicarakan. Golek lurah liyane ana ora ya? Jolke ringin, Mbak. Iki ape jolke odong-odong wae malah bateni iki. Lurah kaya ngene mung gawe senep weteng tok. Wis. Iya, lurah kok kriyap-kriyip. Ya, Mbak. Kaya kok kucing gering. Koyor-koyor, Mbak. Kaya ngono ya dadi lurah ora. Ya sudah, nggak usah ngomong dibolak-balik. Kepentingannya apa? Masalahnya apa? To the point supaya kita segera bisa menyasar pada inti persoalan. Betul, saya setuju. Supaya kita menyasar ke inti persoalan, kita perlu to the point. Sebab to the point itu memang satu metode untuk segera bisa menuju ke inti persoalan. Sebab inti persoalan itu tidak akan kita tercapai kalau tidak bicara to the point. Maka saya sangat setuju. To the point itu untuk segera menuju ke inti persoalan. Mas, teng mriku enten polisi mboten? Oh, enten, kathah, Mbak. Enten. Tulung mang takon, Mas. Napa, Mbak? Kale Pak polisi tulung kula nunut mang takonke. Mateni lurah ngeten hukume pirang sasi? Sabar. Woles, Mbak, woles.
Wales. Digiles sisan malah. Mangsaku kok wis iki rasa ngenteni lurah ngomong sing ngerti sapa. Mbok menawa sing dijak rasan-rasan iki lurah iki arep ngejak omongan apa, persoalan apa, siapa yang tahu langsung bicara saja. Jangan nunggu lurahnya. Sapa Yan? Bayan, kowe ngerti Bayan? Aduh, aku juga tidak tahu, Mbak. Mohon Mbak. Pak Lurah sama sekali tidak mengajak bicara sama aku. Jadi aku juga tidak tahu, Mbak. Ya mohon mungkin ada yang lain yang tahu, mungkin bisa apa? Mungkin kemarin juga diajak bicara sama Pak Lurah. Aku tidak, Mbak. Ora ngerti Yan. Aduh, tidak, Mbak. Wah, Bayan racet toh. Bayan kira ya kudune mudeng apa karepe lurah. Aduh, ya nggak bisa, Mbak. Namanya manusia, mana bisa saya. Saya tidak bisa membaca apa pikiran orang, Mbak. Sapa sing mudeng ngomong mangsaku kok werna-werna. Baiklah. Mohon maaf, Mbak. Sejujurnya saya yang diajak bicara sama Pak Lurah. Berhubung saya yang kemarin diajak bicara sama Pak Lurah, saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang akan dibicarakan hari ini. Adapun persoalan yang akan dibicarakan pada pertemuan hari ini, kita akan diajak membuat peraturan desa. Peraturan desa itu tadi supaya bisa menata kehidupan kita lebih tertib sehingga gampang tercapai tujuan kita bersama. Maka itu nanti dalam rapat ini siapapun yang punya gagasan silakan disampaikan dengan terbuka. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu, siapa yang punya gagasan, siapa yang punya pikiran tentang peraturan yang harus dibuat, disampaikan saja. Maka itu yang bisa saya sampaikan, monggo untuk ditanggapi oleh peserta rapat yang datang hari ini. Matur nuwun atas penjelasan nanya tadi cukup mencerahkan. Oleh sebab itu nanti akan kami bicarakan bareng-bareng. Oleh sebab itu berhubung sudah selesai penjelasannya, silakan juragan duduk kembali. Ini saatnya juragan kembali ke tempat semula. Itu milik saya. Kalau Simbah pakai, saya kehilangan karakter dan jati diri. Oleh sebab itu jangan sampai Simbah ikut-ikut. Tadi supaya saya tetap berciri khas. Terima kasih. Saya akan kembali ke tempat duduk. Selamat duduk dengan sukses. Wes, saiki sapa sing arep usul ndang cepet wae. Arep usul apa, kegiatan apa sing digolekke peraturan, digaweke peraturan. Jo, kowe arep usul apa, Jo? Iki tak mikir sik. Kula jare kok pas pikiran pirang-pirang tekan kene buyar. Rodong-rodong. Lah kok buyar ki ngopo? Sikil kula kepedhi sodok-odok kok. Drun. Mas. Kowe usul apa, Drun? Usul apa, Mas? Lah ya terserah sak karepmu, kowe ndek gagasan apa, ndek pikiran apa? Aku ora mikir, Mas. Kok ora mikir piye to ra ya kowe iki mestine ora wong iki nek ya ndek pikiran, ndek angen-angen. Wah, kepengin ngene, kepengin ngene. Kowe ya aja terus apatis ngono, kudu peduli karo desa. Ha kowe kudune ya ndek gagasan, kowe melu gagas ngono lho. Ora gagas kok.
Wis ora usul. Usul apa ya? Selapa Ayo sak karepmu. Tapi gini saya Mas ya. Usul apa ya? Saya Mas. Aja kesuwen iki rapate iki wong sedelok. Cepet. Seminggu kas aja. Wah, kampleng sirahmu iku. Ora padintani saiki kok seminggu. Usul apa ora? Usul apa ya? Selapa yo. Usul apa ya? Ayo apa yo? Satria. Ayo apa? Ayo. Apa ya? Ayo Satria. Bisa apa ya? Angel rendah nih. Ora cengeng-cengeng diteni wong suwene akeh kok. Salah ngenteni. Ngapa ngenteni aku? Blok banget nih. Usul ya usul ngono dadak ngenteni aku kok tenan nih. Malah mengkok-mengkokke wong ada. Ya wis anu. Usul Mas. Lah rak apa jawab bareng arep ditutup usul. Usul apa wis dek usul? Anu Mas. Tolong Hansip pangkatnya tundake Mas. Hansip ki ora enek pangkate. Ya dienekke no goblok iki. Dienekke digawe kok tenan iki. Dienekke digawe gaweke pangkat ngono Mas. Ben gajine mundak. Ora mung Hansip entuke rokok terus. Ya wis nek kowe usul Hansip diundake nurut kowe usulmu piye? Wis saka pangkat ngisor dhewe pangkate apa? Jenderal Mas. Jenderal. Terus dhuwur dhewe Kopral Mas. kok mau diwalek? Ciri khas Mas. Ciri khas kok diwalek? Istimewa. Ya wis. Wis. Kuwi usulmu enek-enek ora? Ora Mas siji rantai. Ya wis. Kuwi Yan, catat. Sudah, Bah, sudah aku catat semua. Silakan yang lain mau usul silakan. Pokoknya saya catat semua. Ya wis. Sapa neh sing arep usul? Wis, ora usul dah, Drun. Betul Mbah. Menang lo Drun. Pun sampean mawon. Ya wis nek ora usul wis meneng ya. Mas. Wis lungguh sing anteng. Hanteng Mas. Rasa omongan. Ora Mas. Jaga keamanan ya. Mas. Meneng. Meneng Mas. Rasa diwangsuli. Ora. Lah wong ki omongan lho. Lah bocah. Kowe iki iso meneng apa ora? Iso no minenge ra iso blok banget iki. Nek iso meneng ya mingkem. Ngeyel. Andani yo. Wong edan. Suwe Mas. Peksa cemang suli. Oh alah Drun, sotren. Langke to, Mbah. Wes. Tutuk ning kok ora enak enteke iki engko. Oh alah. Wes. Sapa meneh sing arep usul? Jak kowe usul apa? Mbah. Untuk meningkatkan kreativitas. Bagus.
Kita kembangkan dunia kesenian kita. Ape. Kita ciptakan kesenian-kesenian baru, peraturan-peraturan desa yang kondusif, yang mampu mendukung perkembangan kreativitas masyarakat. Ya. Contoh kreativitas yang belum ada. Kalau biasanya musik itu ada efek samping, bikin beringas, Mbah. Bikin menggerakkan massa menjadi beringas, kita bikin musik yang bisa menghentikan massa, Mbah. Apik le usulmu. Apa musik kok bisa menghentikan massa ki? Musik apa? Musik palang kereta api. Wah, pokoknya itu anggere palang musik tuh bunyi, pasti kendaraan-kendaraan berhenti semua. Kon terus nek njaluk benjot le. Wong kok usul kok ora cetha werna-werna glenyengan ra karuan. Usul ki sing tenanan. Nggih. Kula nggih usul niki dalam rangka memperhatikan para lansia. Supaya para lansia itu tetap sehat walafiat, syukur bisa produktif terus. Produktif apa nih kerjanya? Masa sing produktif liyane coba, Mbah. Sing liyane niku pun ora dadi. Kapok. Wis anggere metu buthuk. Ya usulmu apa? Olahraga untuk para lansia. Olahraga bagus Le. Ya, sebab para lansia ini tentu harus kita perhatikan olahraganya beda dengan para kaum muda yang fisiknya masih jelas masih kuat. Karena para kaum tua ini fisiknya sudah semakin lemah, kita bikinkan olahraga yang tidak perlu beranjak dari tempat. Weh, apa enek olahraga kok ora lunga kok ngenggon ki olahraga apa? Sekak. Sekak catur. Nah, itu kan olahraga itu buktinya sampai diperlombangkan sampai dunia, Mbak. Sekak atau catur itu olahraga tidak perlu pergi dari tempat. Nah, nek ngono ya ana le. Apa? Karambol. Bisa masuk akal. Enten mele, Mbak. Apa, Dron? Domino, Mbak. Ra apa ta gere tekan Sodron kok selewah. Ha nek ngono wae ya ana le olahraga munggah mudhun ra lunga kok ngenggon. Drawasi. Wah, drawasi lho iki. Iki bahaya iki. Wong tuwa ngejak ra cetha iki. Drawasi mejanani iki. Olahraga munggah mudhun ra lunga kok ngenggon olahraga napa niku? Ular tangga. Ayo ular tangga ka anggere angkane tiba ndor rak munggah. Kok anggere angkane tiba nggon buntut ular mak celurut medun. Ra sopan. Wong tua lagi jelas kok digeguyu. Ngece iki, Mbak. Maksane dagelan apa piye diguyu? Ana wong tua serius jelas kok. Mbah sampeyan bocah ya bocah ngene iki ya piye ta? Fokus. Ayo tenong agak jelas kok digeguyu aku lak dadi isin. Aku ya malu no. Padake. Aku kuwi ngono. Dadi olahraga ra lunga kok ngenggon ya kuwi. Dipun, wes. Catat Yan. Sudahlah, aku catat semua. Ini sudah aku bikin udah aku siapin buku, udah 2 kotak. Kotak teh. Oh, cukup cah cilik meneh. Wes ta. Cakok ledah. Ada yang usul lagi apa? Assalamualaikum. Saya mau ikut usul. Silahkan Den, Mudin, silahkan usul. Assalamualaikum.
Saya mau usul mengenai kerukunan umat beragama. Assalamualaikum. Sebab itu penting sekali supaya masyarakat kita selalu dalam keadaan harmonis dan selaras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Salam niku ampun di bulan baleni. Salam kok di bulan baleni sapa niku pripun? Salam niku pisan mawon. Ya ngono, gaweane mung protes. Salam ki apik apa elek? Lho nggih sae, barang apik diwenehi akeh kok moh protes goblok ta kowe. Oh, ya koclok iki. Assalamualaikum. Sebab kerukunan umat beragama di desa kita belakangan ini semakin mencemaskan, banyaknya benturan, banyaknya singgungan antar mereka. Jelas ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum. Sebab Bhinneka Tunggal Ika itu tidak semata-mata melindungi atau mewadahi keberagaman kebudayaan, tetapi juga keberagaman keyakinan ataupun kepercayaan atau yang disebut agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka perlu diberikan peraturan yang jelas, yang tegas, supaya kerukunan antar umat beragama ini benar-benar berjalan dengan baik dan benar-benar mampu membawa keselarasan dan keharmonisan kehidupan warga masyarakat Bangun Jiwo. Assalamualaikum. Nah, maka dari itu saya mohon, saya usul supaya dibuat peraturan desa yang mengatur kehidupan kerukunan antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, wes. Wong semene kae kok koplak kabeh. Ya wes, siapa meneh? Saya juga mau usul. Nah, Juragan Bedor silakan. Saya mau usul, ini menyangkut hal yang penting, yakni kesejahteraan masyarakat Bangun Jiwo. Nah, usulan saya akan menginvestasikan modal untuk pembangunan perekonomian Bangun Jiwo. Saya akan bekerja sama dengan pemerintah desa mendirikan sebuah pusat perbelanjaan modern, Mall Bangun Jiwo. Dengan begitu nanti potensi-potensi perekonomian warga masyarakat kita tampung di sana untuk kita kembangkan bersama-sama. Nah, ini juga merupakan satu wujud kemitraan antara pemodal besar dan pemodal kecil. Maka dari itu saya sangat berharap bisa disetujui. Namun saya mengajukan syarat. Nah, adapun syaratnya supaya lebih tertib dan semua bisa berhimpun ke satu tempat, maka jalur utama yang melintas desa Bangun Jiwo harus bersih, harus steril dari PKL atau pedagang kaki lima. Saya minta dibuatkan peraturan desa, jalan utama Bangun Jiwo menjadi zona merah. Pedagang yang nekat berjualan harus ditangkap, dikenakan sanksi hukum, bila perlu disita dan didenda. Bukan hanya pedagangnya supaya jerah, pembeli pun yang nekat membeli di situ harus dikenakan denda minimal 1 juta. Itu usulan saya. Terima kasih. Nah, matur nuwun, wis ki akeh banget iki ora usah usule ditutup. Ki wis kokean banget engko nek anu sudah, Pak. Ini usulan sudah banyak sekali. Yang terpenting masing-masing nanti kita harus bicarakan pada rapat khusus supaya bisa mendapatkan rumusan yang lebih rinci dan lebih lengkap, Pak Lurah. Betul. Memang supaya mendapatkan rumusan yang lebih rinci dan lengkap perlu ada rapat khusus. Tanpa rapat khusus tidak mungkin akan ditemukan rumusan yang rinci dan lengkap. Sebab rinci dan lengkap itu salah satu caranya adalah dengan rapat khusus. Ya, justru melalui rapat khusus itulah itu akan kita temukan rumusan yang rinci dan lengkap. Wes tutuk nih mumet kabeh engko. Dah. Yan sudah dicatat? Sudah, Pak. Kalau sudah dicatat Bapak-bapak